Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakal bahas seputar Ethena atau dengan tikernya yaitu ENA. Dan tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, Ethena ada di kisaran harga 0,38-an US dollar per koinnya. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi kapitalisasi pasar atau market cap-nya, Ethena per video ini saya record ada di posisi ke-44, teman-teman. Tepat satu ranking atau satu posisi di bawah official Trump. Dan di sini ya, kalau kita coba lihat dulu dari segi open interest-nya nih, teman-teman, kayak biasa. Dari segi open interest di sini Ethena dalam 24 jam terakhir memang mengalami penurunan open interest ya, yaitu lebih kurang sebesar minus 4,63%, dan hal tersebut juga terrepresentasikan lewat price action-nya yang mana dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami koreksi ya, teman-teman. Dan di sini sebenarnya, teman-teman, Ethena ini nggak jauh beda dari beberapa waktu lalu saat ketika kita bahas atau ketika saya bahas buat Ethena ini, yang mana Ethena ternyata, teman-teman, ini kabar baiknya adalah dia berhasil holding loh, teman-teman. Dia berhasil bouncing dengan cukup baik di area support-nya atau di demand area-nya, yang mana kalian bisa lihat nih ketahan banyak banget ya di area support-nya yang ada di sini. Dan which means ini menandakan bahwasannya area support atau area demand ini itu attract banyak buyers loh. Jadi kalau misalkan Ethena ini hit di demand area ini, ternyata banyak loh buyers atau para pelaku pasar yang tertarik buat beli Ethena di range harga ini, teman-teman. Dan itu memvalidasi bahwasannya area ini adalah area support yang ya quote unquote cukup kuat lah ya, teman-teman. Tidak seperti beberapa area support yang ya kalian bisa lihat di sini langsung ke breakdown dan lain-lain. Area support ini kasih kita reaction yang ya cukup positif lah dibandingkan beberapa area support sebelumnya gitu. Namun bukan berarti area support ini sama sekali nggak bisa di breakdown, dan kita bakalan bahas beberapa potensi pergerakan harga Ethena di video kali ini. Namun sekali lagi perlu dicatat bahwasannya ini pure asumsi saya semata dan pure analisa saya semata, dan sangat mungkin salah, maka itu teman-teman harus lakuin analisa mandiri dan jangan percaya mentah-mentah apapun yang dikatakan orang lain termasuk saya, teman-teman. Gitu lebih kurang. Dan di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa potensi yang mungkin terjadi sama price action dari Ethena ini. Yang pertama, teman-teman, ini ada potensi bahwasannya Ethena, jika ternyata selling pressure-nya ini masih terus menguat seperti ini, maka ada potensi ya dalam jangka waktu dekat Ethena ini bakal testing lagi, teman-teman, ke demand area ini. Dan kalau misalkan ternyata demand area ini gagal kasih kita reaction positif seperti sebelumnya nih, seperti di sini, seperti di sini, dan seperti di sini, maka ada potensi ya Ethena ini bakalan tetap breakdown dari demand areanya. Dan setelah itu dia bakalan persis nih kayak sebelumnya, let's say dia kayak gini, teman-teman. Yang mana ini udah saya sering jelasin, yang mana kalian bisa lihat juga di sini. Jadi ketika dia breakdown, dia akan testing dulu baru turun lagi, teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitu. Ada potensi jika dia nggak mampu bertahan dari demand area ini, ada potensi bahwa dia bakalan breakdown, testing baru turun lagi, teman-teman. Lebih kurang seperti itu untuk potensi yang pertama. Dan hal ini juga diperkuat dengan stochastic RSI yang sebelumnya udah mulai slowing down atau udah turun dari titik overbought-nya atau dari titik jenuh belinya, dan sekarang ini mulai turun ke bawah. Dan tentu ya, seperti yang kata teori atau sesuai teori, ini sangat mungkin jika stokastik RSI yang mulai turun, price action-nya juga mulai ikutan turun, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan itu untuk potensi atau probabilitas pertama. Namun kalau misalkan kita berbicara market kripto ya dan berbagai market lainnya, tentu market itu dinamis dan kita nggak ada yang tahu masa depan itu seperti apa. Dan maka dari itu kita harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Dan bisa aja buat Ethena ini ternyata memang testing ke demand areanya, namun di sini ternyata kita dapat positive reaction lagi nih dari demand areanya. Mengingat di sini kalau kalian notice nih, ini semacam ya membentuk semacam garis gini lah ya, teman-teman. Nah, kalian bisa notice nih, bisa aja dia membentuk seperti ini, teman-teman. Jadi bisa aja ini adalah Ethena sedang building position juga melalui trendline ini, dan ada potensi ya atau ada probabilitas dia ini bisa rebound nih di sini, teman-teman, dan perlahan itu mulai naik. Itu bisa aja, teman-teman, dan itu akan menjadi indikasi yang positif ya jika hal tersebut yang terjadi. Maka bisa aja Ethena memang testing dulu ke demand areanya, tapi setelah itu kita dapat rebound yang signifikan atau rebound yang masif. Dan jika hal ini yang terjadi, maka akan jadi indikasi yang sangat bagus buat Ethena karena ada potensi dia buat testing nih ke
area resistance terdekatnya, yaitu di sini atau di range supply areanya yang di sini. Meskipun mungkin nggak akan sedrastis ini, tapi mungkin kalau misalkan perlahan teman-teman, let's say dia kayak gini, ini juga udah cukup oke ya teman-teman untuk pergerakan yang seperti ini. Namun sekali lagi, secara persentase mungkin potensi yang pertama itu cukup punya persentase yang cukup besar ya dibandingkan dengan potensi yang kedua ini, karena secara tren teman-teman kalian harus realistis ini trennya masih downtrend gitu teman-teman. Jadi pasti bias para pelaku pasar itu lebih mengarah ke bias selling atau bias penjualan dibandingkan bias pembelian gitu. Namun ada satu potensi lagi di mana ya mungkin aja teman-teman ternyata Ethena ini bisa aja langsung mengalami kenaikan dan langsung testing ke supply area ini. Ini juga bisa terjadi apabila memang ternyata tiba-tiba nih temen-temen ada tekanan buyers yang signifikan atau justru, ternyata ada news-news atau informasi yang mungkin, quote on quote cenderung dovish ya, atau cenderung, memberikan, hal yang positif buat market, kripto atau market-market yang ya quote on quote, risky asset ya. Jika ada berita atau informasi seperti itu yang bisa jadi katalis, mungkin aja ternyata Ethena bisa langsung nih menguat kembali gitu lebih kurang. Jadi itu beberapa potensi yang mungkin terjadi sama price action dari Ethena, dan kalau temen-temen tanya, misalkan nih Ethena ini ternyata harus breakdown dari demand area ini kemana target yang masuk akal, ya kalian bisa tinggal notice aja deh demand area di bawahnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasannya demand area di bawahnya ini juga menahan beberapa pergerakan harga Ethena, dan kalau misalkan Ethena breakdown dari demand zone yang di sini, maka, salah satu area realistis yang mungkin dikunjungi oleh Ethena adalah demand zone atau demand area ya yang ada di bawah sini, teman-teman, yang mungkin akan berperan jadi area support selanjutnya, gitu lebih kurang, teman-teman. Sebaliknya kalau misalkan Ethena ini bisa naik, salah satu, quote on quote resistance yang harus kalian perhatikan adalah di sini, yang mana if Ethena ini ternyata bisa breakout dari resistance-nya di sini, maka ini indikasinya bagus banget teman-teman, Ethena ada potensi ya buat terjadi market structure shift, dan justru ada potensi buat Ethena testing nih ke major resistance-nya yang ada di atas sini. Itu lebih kurang, teman-teman. Dan di sini kita nggak akan cuman berbicara price action-nya aja, tapi di sini kita akan coba lihat dari segi data-data seputar Ethena, di mana kalau kita coba lihat di sini, nah dari Diva lama ya buat datanya. Di sini Ethena per video ini saya record memang TVL-nya mulai, menurun teman-teman, tapi ya nggak terlalu jauh lah ya penurunannya. Jadi per video ini saya record, total value lock atau TVL dari Ethena ada di angka 5,27 billion of dollar. Tapi ya mau gimana pun ini tetap termasuk gede teman-teman ya TVL sebesar ini untuk Ethena. Dan kalau kita coba cek di, token terminal ya, di sini Ethena, data dari token terminalnya saya cukup kurang suka teman-teman, karena token trading volume, kemudian fees, dan juga revenue-nya ini mengalami penurunan yang lumayan ya kalau bisa lihat, dari di sini topnya ada di Desember 2024 ya. Dan di sini juga ya di sama mirip-mirip Desember 2024 ini menjadi top dari, berbagai metrik Ethena, dan per video ini saya record itu mulai melandai dan mulai turun teman-teman ke level-level yang lebih bawahnya gitu. Dan ini tentu bukan pertanda yang bagus ya bagi suatu altcoin tertentu. Dan kalau kita coba cek juga di sini, dari CoinGlass datanya volume Ethena dalam beberapa waktu terakhir memang mengalami, penurunan ya yang lumayan juga, yaitu minus 24,93%. Namun yang saya cukup, masih suka di sini adalah kalian bisa notice di sini yang terlikuidasi di Ethena dalam 24 jam terakhir itu ada di angka 1,70 million of dollar, yang berarti meskipun banyak ya teman-teman yang mana terlikuidasi nih, tentu itu tidak bagus ya untuk para pelaku pasar itu sendiri, tapi untuk altcoin ya teman-teman, berarti kan kita bisa tahu nih bahwasannya yang transaksi di altcoin ini tuh masih lumayan banyak loh gitu lebih kurang, teman-teman. Dan di sini ya kalian bisa lihat bahwasannya ini, Ethena didominasi ya untuk liquidation-nya oleh long position, karena ya wajar aja teman-teman ya, ini penurunannya begini jadi mungkin, orang-orang atau para pelaku pasar yang, melakukan long position tanpa manajemen resiko yang baik ya terlikuidasi seperti ini teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan kalau kita coba lihat juga ya dari sini. Nah buat Ethena kita akan bahas sedikit buat token unlock-nya, meskipun saya udah sempat jelasin di beberapa video sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman boleh cek di video sebelumnya seputar pembahasan Ethena yang saya kasih, karena di situ saya udah jelasin lengkap untuk, vesting schedule-nya di sini. Tapi mungkin yang mau saya highlight karena bentar lagi udah mau bulan April nih teman-teman, kalian boleh banget pantau di tanggal 2 April mendatang. Karena di situ Ethena bakalan unlock token sebesar lebih kurang 0,63% dari total supply-nya, dan juga di tanggal 5 April mendatang dia bakal, eee, ini juga ya, unlock juga ya di 1,15% dari total supply-nya buat unlock token ya teman-teman. Jadi ini beda tujuan, yang mana tanggal 2 April itu di-unlock-nya buat ekosistem
insentif dan juga foundation, sementara di tanggal 5 April nanti dia, unlock-nya buat core kontributor dan juga investornya. So, buat teman-teman yang mungkin ya quote on quote punya barangnya atau mungkin hendak bertransaksi di Ethena, kalian boleh banget nih pantau 2 tanggal ini karena ini adalah tanggal Ethena di setiap bulan dia bakalan unlock tokennya, teman-teman. Jadi di setiap awal-awal bulan nih, setiap tanggal 2 dan tanggal 5, teman-teman boleh pantau buat kalian yang mungkin punya position di Ethena. Dan termasuk di bulan Mei selanjutnya itu juga sama tanggal 2 dan tanggal 5 gitu, lebih kurang, teman-teman. Dan kalau kita coba lihat by analytics, nah di sini kita lihat ya berdasarkan analytics-nya Ethena ya di Q1 termasuk altcoin yang merah, teman-teman. Jadi minusnya lebih kurang secara average minus 58,1%. Dan let's see mungkin ya karena di, Q1 ini tinggal sebentar lagi, bulan Maret juga udah mau selesai dan I think dia bakal closing dalam position yang merah buat Ethena. Tapi mungkin kita lihat nih di kuartal 2 apakah Ethena jadi salah satu altcoin yang bisa bersinar atau justru bakalan sama nih sama Q2 sebelumnya yang mana Ethena, cenderung merah, teman-teman. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah seputar Ethena ini, gimana menurut kalian apakah menarik atau justru nggak menarik nih Ethena, masih lebih menarik altcoin lainnya? Feel free ya kasih pendapat kalian. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian boleh langsung request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, saya bakal usahakan buat update dan, buat bahas koinnya secepatnya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau sekaligus support saya, teman-teman boleh langsung aja mampir ke Linktree yang tertera di bio akun TikTok dan Instagram saya, atau tertera juga di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan di situ teman-teman bisa akses link traktir buat request analisa koin dan juga support saya secara langsung. Dan oke, lebih kurang kayak gitu teman-teman. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan udah support saya sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.